What is up everybody? Balik lagi sama Michael Jasin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Terus kita juga ada kedatangan tamu. Halo, gue Kelvin. Dari mana? Dari Common Grounds. Jadi Kelvin adalah kapten dari Common Grounds City Walk. Jadi City Walk tuh kalau yang belum tahu adalah toko pertamanya Common Grounds ya. Sebelum ada 10, Common Grounds City Walk nih toko pertama. Jadi kita kalau ada apa-apa itu barisan paling senior ditaruhnya di City Walk. Piala-piala ditaruh di City Walk, piala gue pun ditaruhnya di City Walk. Jadi Kelvin is one of the most senior baristas di Common Grounds. Kemarin dia sempat kompetisi juga. Jadi he knows what he's doing. Oke, jadi kita hari ini bakal nyobain konsep baru. Bukan konsep baru, tapi lebih ke ini yang gue temuin kemarin waktu tahun 2020, banyak di rumah, banyak ngulik-ngulik manual brew, adalah konsep di mana volume blooming kita itu akan mempengaruhi rasa dari keseluruhan minuman kita. Tuh. Jadi yang dimaksud adalah kalau misalnya kita blooming 2 kali lipat dari dose sama blooming 3 kali lipat dari dose, itu rasanya bisa beda. Bedanya apa? Ayo. Sama dulu. Jadi bedanya gini, menurut gue ya, karena blooming itu kan tujuannya untuk merilis karbon dioksida di kopi kita yang masih baru, yang susah untuk diekstrak. Jadi air blooming itu adalah air yang secara ekstraksi kurang efektif, yang artinya airnya itu under extract, ya kan? Jadi secara profil rasa biasanya lebih asam, acidic, which could be a good thing gitu kan. Tapi tergantung dari kopinya apa, kita mungkin butuh lebih manis atau lebih asam gitu. Jadi secara teori kalau kita pakai blooming lebih sedikit, misalnya 2 kali lipat dari dose, secara keseluruhan minuman kita akan lebih manis. Kenapa? Karena air bloomingnya lebih dikit, air yang berikutnya lebih banyak. Kalau yang bloomingnya nanti itu 3 kali lipat atau 4 kali lipat misalnya dari dose, berarti air yang kurang efektif kan banyak dibandingkan dengan air yang efektif itu lebih sedikit dibanding brewing yang pertama tadi. Gitu. Jadi secara konsep blooming water sedikit lebih manis, blooming water banyak lebih asam, lebih acidic atau bright. Jadi tergantung kita butuh kopi apa atau kita brewing kopi apa, kita butuh blooming water seperti apa. Gitu. Jadi kadang-kadang nih kalau gue lagi bikin kopi rasanya udah hampir dapet nih, tapi gue tahu kalau gue ganti temperatur, apa gue ganti grind size, mungkin rasanya jadi lari kejauhan. Jadi untuk memodulasi si rasa ini, gue tinggal ganti aja blooming volumenya gitu ya. Jadi untuk buktiin konsep ini, kita bakal nyoba 2 brew nih. Yang pertama adalah kita nyobain air bloomingnya aja. Jadi ntar gue bikin yang resep gue, lu bikin yang resep yang agak lebih banyak. Habis itu kita pilih satu mana yang paling enak. Habis itu kita brew satu aja. Oke. Hari ini kita ada kopi dari Catur Collection, di roast oleh Mother Pigeon. Kopi ini adalah Pucuk Bali Kintamani 002. Jadi pucuk itu adalah taste profile kita yang lebih tea-like. Jadi nggak terlalu fruity, nggak highly acidic, tapi dia lebih kayak teh. Nah, jadi ntar kita tentuin dulu nih, kita mau dia agak lebih manis apa agak lebih acidic, depending on karakter yang kita mau keluarin. So, paper filter for you. Kita akan rinse kita rinse paper filter kita dulu. Pastinya menggunakan H2O++. Tersedia di marketplace kita. Oke, so kita rinse. Kebetulan biasanya gue kalau rinse juga ditimbang karena airnya ada cost-nya. Oke, jadi biasanya sekitar 100 gram udah cukup. Taruh sini. Jadi airnya kita pakai 92 derajat ya hari ini.
which is lumayan normal untuk air brewing lah. Itu standard. Oke. Jadi gue bakal belum pakai 2 kali lipat dari dose kita yang 20 gram. Lu coba 3 kali lipat ya. Jadi masuk 20, belum 40. Calvin bakal bikin belum 20, 60 gram. 60. Oke. Kopinya distribusiin. Terus juga bikin sarang burung, jangan lupa. Kalau burung mesti disarangin, Vin. Nggak boleh dibiarin lepas. Oke. Gue bakal brew pakai 2 kali lipat. Lu udah pernah nyoba teknik ini belum sebelumnya? Sebelumnya sih udah pernah, cuman nggak bener-bener ngerasain bedanya apa. Gitu. Karena nggak kepikiran apa karena menurut lu nggak beda aja gitu? Sebenarnya sih waktu awal ngerasanya nggak begitu beda. Karena kan gue belum pernah nyobain bloomingnya secara langsung, tapi biasanya langsung secara keseluruhan kan. Jadi kalau kayak gitu agak susah di... Oke, jadi gue udah kelar. Kita akan cobain side by side ya. Jadi cobain yang 2 kali lipat dulu. Habis itu ntar kita bakal nyobain yang punya lu yang 3 kali lipat. Nice. There you go. Oke lah ya, manis tapi lumayan concentrated gitu ya. Oke, sekarang coba yang 3 kali. Thank you. Berasa ya bedanya? Lebih asam ya. Gimana? Apa bedanya? Yang ini berasa lebih asam, lebih bright. In a good way apa terlalu intens? Actually in a good way. In a good way. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini ya. Sekarang lu bayangin nih di kan air tuh sebenarnya dilusi kan, dilution gitu kan. Makin banyak air makin terdilute si kopi dan rasanya makin terurai gitu. Menurut lo secara keseluruhan, kalau kita mau brew nih, kita pilih satu resep aja, bakal lebih enak yang komposisinya air yang 2 kali lipat dan berikutnya, atau yang 3 kali lipat dan berikutnya? Menurut gue sih, tapi kalau secara keseluruhan yang bloomingnya 2 kali lipat. Yakin? Jadi kita bikin satu nih, mau pilih yang 2 kali apa 3 kali? Gue penasaran 2 kali sih. Oke, 2 kali ya. Jadi kita akan grind satu lagi menggunakan temperatur yang sama, tapi secara keseluruhan kita akan pakai air bloomingnya 2 kali lipat. Terus juga brew ratio untuk pucuk nih biasanya 1:14. Jadi kita bakal pakai 20 gram kopi sebagai dose. Habis itu kita akan pakai 20 kali 14, 280 total brewing water.
Oke, kita akan rinse paper filter kita. Again, sekitar 100. Nah, ini kan di manual brew ya, Vin ya. Menurut lo konsep ini bakal bisa diaplikasikan ke espresso nggak? Misalnya pakai konsep pre-infusion. Kan sekarang mesin-mesin banyak nih yang bisa pre-infusion kan. Menurut lo bisa diaplikasin nggak? Misalnya kayak ini mesin di belakang kan ada bisa disetting pre-infusion mau sedetik, 2 detik, 3 detik gitu. Kan sedetik airnya lebih sedikit dibanding 3 detik. Kira-kira bakal ngaruh apa enggak? Menurut gue sih bakal ngaruh, cuman kalau untuk lebih jelasnya apa? masih dicoba. Benar, semua itu mesti coba ya. I think ya ngaruh sih pasti ya. Cuman sengaruh apa? It's up for discussion karena kita tahu espresso satu minumannya lebih sedikit secara volume. Terus juga kemungkinan kalau dia ada banyak pressure-nya kan pasti terpengaruh juga. Kalau ini agak lebih subtle gitu, cara bikinnya kan agak lebih soft. Jadi mungkin rasa justru malah lebih kelihatan di sini. I don't know, I haven't tried gitu kan. Tapi salah satu konsep yang menarik untuk dicobain. Jadi kalau teman-teman mau nyobain bisa juga let us know di komen. Jadi sekarang kita biasanya itu pakai 2 step pouring. Jadi tadi blooming, habis itu sekarang ini step pertama sampai 210. Tunggu sampai sekitar 1 menit 10 detik, habis itu ntar kita bakal tuang lagi sampai ke salah resep. Ingatnya bikin 30 gram. Oke, sorry. So, 280. Oke. Jadi biasanya kalau buatnya bener itu adalah 2 kali, yang dua itu dibagi ke volume yang sama. Jadi kalau mau bikin 280, bloomingnya 40, berarti kan 40, sisanya 240. 120 atau 20. Tadi gue ingatnya resep yang biasa gue bikin pagi-pagi, 30 gram kopi, airnya 420, makanya tadi tuang sampai 210. But doesn't matter, we're here. Tadi kalau perhatiin gue aduk si slurry-nya. Kenapa? Karena kalau kita ngebrew dose yang gede, kadang-kadang kalau cuman di swirl aja, suka masih banyak yang ketinggalan nih kopinya di wall-nya. Kalau diaduk, dia biasanya akan lebih bagus turunnya. Biasanya kalau kalau dosnya banyak 30-40 gram dia bakal jadi dome. Gitu. Itu bisa lebih even dibanding kalau asal swirl aja. Oke. 2 menit 30. Sekarang kita cobain. Di gelas ini. Gimana aromanya? Tea-like banget sih. Tea-like? Kayak teh apa? Kayak Oolong tea. Oolong tea. Nyontek lu. Coba ya. Si agak panas nih. Manis. Tea-like, ya agak bener sih kayak oolong, ada plumnya. Nah, menurut tuh sekarang kan lu tahu nih manis karena si bloomingnya. Menurut lu bakal keep resep ini apa lu justru kalau habis ini ngebrew bakal 3 kali lipat?
Tergantung kopinya kan. Kalau kopi ini deh, kalau kopi ini deh. Kalau kopi ini kayak gue bakal di 2 kali. Di 2 kali. Ya, 2 kali. Ya. Kalau gue justru malah kayaknya bakal gue bikin 3 kali. Karena gue suka kopi asam. Mungkin secara kalau kompetisi, secara score sheet, kopi yang lebih asam skornya kurang tinggi. Yang kayak gini mungkin lebih tinggi. Tapi gue personally kalau di rumah atau bikin sendiri, gue lebih suka yang asam. Gitu. But yeah, teman-teman kalau mau nyobain, silahkan cobain. Let us know in the comment section di Instagram, di this channel di YouTube, gimana kalian eksperimennya. Other than that, I'll see you on the next one. Cheers!